Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, apa kabar nih? Wah, kita udah masuk tahun 2022 nih, di bulan pertama nih. Nah, sekarang sudah bergabung dengan saya, Mas Watching Movie Channel. Apa kabar nih, Mas? Halo Mas Bebe, apa kabar Mas? Kabar baik Mas. Watching Sehat, itu channel. sehat. Wah, The Watching Movie. Terus abis itu ini nih, tahun baru nih, Mas. Happy New Year, Waduh, Mas. Happy New Year, Happy New Year. Wah, Mas, ini kalau biasanya itu kan kalau tahun lalu kan kita kan udah ngebahas best movie segala macam ya. Nah, tahun tahun ini nih kita belum nih, tahun 2021 nih. Jadi sekarang nih kita ingin tahu nih istilahnya best movie, tapi bukan hanya sekedar best movie. Kita per kategori. Ya, Mas Oke, ya? oke. Ya, Oke. Nah, kalau gitu kita mulai dari best movie dari kategori apa? Aksi dulu kali ya? action. Actionnya, oke action. Ini menurut versi gue ya Mas ya. Ya, versi Watching Movie Channel. Gue memang di tahun 2021 ini memang nggak terlalu, sebenarnya tuh gue pilih-pilih banget Mas dalam menonton Mas. Gue pilih-pilih banyak beberapa film yang gue anggap bagus, tapi pas gue liat trailer, itu ada sedikit tuh yang memang kelewatkan Mas, memang. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut Mas. Gue tuh benar-benar tuh tahun 2001 adalah tahun benar-benar tuh kita bilang tuh kalau dalam dunia menonton ya Mas ya, gue tuh Hmm. benar-benar tuh selektif banget Mas. Selektif Hmm. bukan berarti jelek di mata umum Mas atau bagus di mata umum, tapi di mata watching movie channel Mas. Hmm. 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 Oke, Hmm. kalau action ya Mas ya, kalau setelah gue ambil tarik kesimpulan ya Mas ya, action itu the best 2021 menurut gue ya. Itu film yang aktornya Mas ya, dia tiba-tiba beralih atau tiba-tiba kita saksikan dia di layar televisi Mas. Salah satu filmnya sih bagi gue sih ini cukup menghibur, actionnya sudah sangat gue nantikan dan maksudnya tuh ada di tahun 2001 main di film tersebut Mas. Aktornya tuh ibaratnya dia kayak turun gunung sedikit Mas, turun gunung sesaat Mas, turun gunung for a while Mas, untuk saluran streaming Mas. Oke. Si The Rock apa apa si Ryan Reynolds? Bukan. Oh, bukan. Red Notice nih. Siapa ya? Salah satu aktor yang menurut gue nih cukup selektif juga dalam pilih-pilih peran, apalagi di 5 tahun terakhir, Mas. Pilih-pilih peran 5 tahun terakhir. Selektif banget. Dia satu aktor yang bagi gue tuh cukup selektif dalam memilih sebuah film, Mas. Sangat selektif. Dan dia satu aktor kaliber ya menurut gue ya, kaliber papan atas, Mas. Yang auranya tuh kita tuh nggak bisa anggap sebelah mata, Mas. Auranya tuh bagus, Mas, dia. Oke, film baru ya? Film 2021. Film 2021. Iya. Oke. Film bukan serial ya? Bukan serial. Action. The best action 2021 yang aktor utamanya adalah aktor yang ibaratnya kita bilang turun gunung lah sesaat lah untuk layanan streaming Mas. Waduh, apa? Maksudnya dia tetap ada di layanan streaming, ada juga di bioskop Mas, tapi memang film ini berbarengan lah kalau gue bilang lah Mas, sama layanan streaming Mas untuk rilis ya. Kalau aktor favorit kan Mark Wahlberg, tapi bukan film yang Mark Wahlberg yang terakhir itu kan? Apa? Yang apa? Hah? Yang apa judulnya? Bener ya, Mark Wahlberg bukan? Judulnya apa? Kalau yang waktu itu kita nonton itu si Infinite ya. Bukan lah, itu nggak masuk. Itu film terburuk Mas. What? No. Disuruh itu. Disuruh itu. Tapi Mark Wahlberg bener ya? Bukan Mark Wahlberg. Bukan Mark Wahlberg. Oke, kalau gitu ini Tomorrow War bukan? Iya Mas. This is the end. The human species will disappear from the face of the earth. We are literally living on borrowed time. Chris Pratt Mas. Chris Pratt. Iya.
Mungkin banyak yang mencemo atau nggak setuju atau menganggap gue terlalu konyol ya Mas mengatakan itu satu film action favorit gue Mas. Tapi menurut gue di sini film Tomorrow War itu apalagi itu inget ya Mas kalau lihat di podcast gue ya Mas ya. Kalau Mas nonton sampai habis ya Mas, itu salah satu quotes penutup Mas. Perhatikan ya Mas. Yang dia Maksudnya tuh yang kalau di podcast gue tuh ibaratnya menit terakhirnya tiga detik terakhirnya tuh gue pakai salah satu kutipan film Tomorrow War. Dulu di awal pernah, tapi sekarang di akhir terus salah satu trademark. Maksudnya itu salah satu salam penutup gue Mas, yang hai, yiha, yang itulah. Nah itu film Tomorrow War Mas. Itu pas habis itu langsung klipnya di yang pas yihanya itu sekali dipasang di klip ya. Iya, gue pasang di klip penutup itu buat penutup Mas, penutup podcast gue. Setiap podcast gue tuh deh hampir setengah tahun gue pasang 3 detik itu sih Mas. Saking sukanya gimana? Suka sih, bagi gue Tomorrow War itu memang sih filmnya sih kalau kita lihat endingnya sih terlihat tidak terlalu spesial, tapi gue suka Mas film-film kayak gini Mas. Maksudnya tuh kita sudah kayak film-film Tomorrow War Mas, tentang monster, tentang tiba-tiba monster juga ada di Rusia, terus di mana, terus perjalanan mereka, terus petualangan mereka, terus bentuk-bentuk rupa monsternya juga menurut gue sih sangat menghibur hati gue Mas itu Mas di tahun 2021 kemarin Mas. Masuknya sih memang sekilas kayak science fiction atau kayak apa ya Mas ya, tapi gue masuk kategorikan bagi gue tuh action sih Mas. Aksinya tuh melawan para monster-monster itu yang gue kangenin Mas. Maksudnya tuh film-film kayak Deep Impact, kayak film-film yang monster kayak Prometheus gitu loh. Film kayak Alien, maksudnya tuh kayak gitu kan 3 tahun terakhir ini kan kita bisa bilang kan jarang-jarang banget Mas. Jadi kehadiran Tomorrow War ya, menurut gue yang tiba-tiba itu Mas, ibaratnya kita 2 bulan, paling kita tahu film itu 2 bulan sebelum itu trailer, nggak terlalu lama lah, jangka waktu nggak terlalu lama, tiba dikejutkan di Amazon Prime kan, Amazon TV tiba-tiba kan ada kan untuk Tomorrow War ya. Monsternya bagi gue sih cukup mengerikan ya Mas. Saya salah satu film monster kalau bisa dalam kurung mungkin action monster itu yang bagi gue tuh cukup membekas, salah satu yang membekas di hati gue Mas. Oke. Terus emang bener sih dalam arti ini kan film memang cukup ringan lah ya, dalam arti nggak usah terlalu banyak mikir segala macam, tapi ini untuk aksi itu cukup seru karena istilahnya kita bilang waktu itu sempat ngomong itu, ini ibaratnya World War Z tapi versi monsternya yang ribuan monster datang tuh gitu kan, lu gimana nggak mati lu yang di belakang yang waktu itu, waduh nih belakangnya udah ada ini nih, dalam arti udah lihat di balik gunung segala macam udah pada datang kayak ala-ala World War Z tuh yang zombinya. Tapi ini bayangin lu monster lo istilahnya ala-ala Starship Trooper juga tuh, monsternya kan banyak banget ya. Betul. Dan Chris Pratt sekali lagi yaitu dengan bantuan Chris Pratt ya, dengan aura Chris Pratt ya, film itu yang terlihat mungkin biasa ya, jadi lebih luar biasa Mas. Dengan kehadiran seorang Chris Pratt Mas, itu ngebantu banget Mas, jadi satu kesatuan film tuh ya bagi gue tuh, makanya gue bilang dia satu film terbaik action 2021 Mas. Mungkin emang kalau sesungguhnya untuk di Academy Award atau di Oscar itu film ini pasti nggak dilirik Mas ya, nggak dilirik ya. Tapi ya secara ini kan gue ngomong secara versi Watching Movie Channel, dan bagi gue ini cukup membekas di gue sih. Kayak gitu action. Mungkin orang banyak yang bilang apa ya, Dune ya mungkin ya Mas ya. Selera masing-masing sih Mas. Tomorrow War sih Mas, karena bagi gue film seperti ini kalau kalian belum nonton ya, udah hampir 3 tahun 4 tahun itu kita udah nggak mendapatkan tuh kelas movie dengan visual efek tuh yang cukup bagus ya Mas, maksudnya Mas ya. Yang selama ini kan paling Sharknado gitu loh, yang film-film tentang monster gitu loh, yang Netflix pun perhatikin deh Mas, film-film tentang monster kan nggak ada yang terlalu wah gitu loh di 3 tahun terakhir ini kan. Oke. Ini aksi Tomorrow War dari Chris Pratt ya di Amazon Prime waktu itu. Nah, oke. Nah, sekarang kita masuk ke kriteria kedua. Sepertinya ini yang seru, ini komedi. Komedi sih bahasanya sih banyak ya Mas. Itu kalau kita masuk runut ke dalam sebuah genre komedi sih memang kalau tahun 2021 terlihat nggak terlalu banyak Mas komedi Mas. Maksudnya tuh
Maksudnya tuh rata-rata sih gue bilang menurut gue. Maksudnya tuh dibilang ada yang spesial banget enggak kok di 2021 ya Mas ya. Tapi mungkin kalau gue disuruh pilih satu ya, salah satu film yang ibaratnya tuh sudah ditunda 1-2 tahun akhirnya rilis juga Mas. Dan akhirnya gue masukkan ke dalam genre terbaik komedi Mas tahun 2021 Mas. Vacation Friend bukan? Apa? Vacation Friend? Wah, itu sebenarnya gue pengen masukin sebenarnya. Tapi kayaknya terlalu ini Mas, terlalu umum. apa ya maksudnya ya, terlalu naif kalau gue masukin Vacation Friend Mas. Kayak terlalu kesannya gue kayak kurang kamus film komedi yang lain Mas kesannya. Tapi itu harusnya bisa masuk. Itu bisa masuk Vacation Friend sebenarnya. Kayak anggaplah Mas ya, kalau Blocker Mas, film Blocker ada tahun 2021, gue tanpa mikir panjang, gue pasti masukin Blocker Mas. Oh my God. Jesus, he's spit roasting himself. Pose, run! Kalau itu rilis tahun 2021, serius, film seperti Blocker-nya si John Cena itu tuh. Film komedi apa yang ini komedi sih umumnya sih ini jujur ini mungkin banyak orang yang mungkin juga setuju juga mungkin dan juga orang banyak yang mengamini juga iya benar juga. Ayo apa? Keluaran 2021. 2021 tapi sempat ditunda 1-2 tahun gitulah kita bilang. A few moments later. Dan bagi gue nih masuk genrenya komedi Mas bagi gue Mas. Komedi. Walaupun film ini bisa masuk ke berbagai jenis genre ya Mas, kalau menurut gue Mas. Apa ya? Ini apa? Free Guy bukan? Iya Mas, Free Guy Mas. Oke. You hurt my hand. We can save our world, but we have to fight together. I don't know what's happening right now, but I love it. Iya susah juga deh kalau Free Guy bisa aksi juga, bisa science fiction juga. Aduh, bisa drama juga Mas itu Mas. Gue kira lu bakal milih Vacation Friend. Oke, Free Guy. Vacation Friend ya secara kalau dalam kurung mungkin komedi gokil iya Mas. Komedi gokil gue bisa pilih Vacation Friend Mas. Kalau dalam kurung gokil Mas. Tapi secara general gue pilih Free Guy Mas. Itu salah satu film yang bagi gue ya siapa perannya Mas namanya Mas? Ryan Reynolds sama si Jodie Comer menurut gue tuh bagus banget dan cukup membekas juga. Terus tiba-tiba kita nonton sampai sekarang pun kalau gue disuruh cerita tentang film itu gue masih ingat Mas. Itulah salah satu tuh kriteria gue tuh yang gue bilang tuh film terbaik itu adalah film yang nggak gampang cuma sehari kita tonton terus kita udah lupa Mas. Kenapa deh? Kenapa? Enak gitu Mas. Enak. Kenapa hal itu membekas? Yang seperti tadi gue bilang ya Mas, sebenarnya tuh untuk tahun 2021 tadi kemarin pas Mas BB kasih list itu ya sebenarnya tuh gue tuh udah agak-agak kesulitan Mas untuk masukin beberapa film-film tuh yang genrenya komedi yang kayak itu layak untuk kita masukkan tuh kalau misalnya gue bilang tuh kayak Oscar-nya gitu, Oscar-nya komedi tuh kayak agak sedikit Mas jujur Mas tahun 2021 Mas. Oke ya. Betul. Tapi memang Free Guy itu ya oke lah Mas, tapi kalau gue bandingin sama Blocker ya Mas, saya kayak Blocker ya si John Cena itu ya gue mungkin apa ya Mas, kayak gitu bandingin. Bagi gue tuh Blocker salah satu film komedi terbaik sih Mas, Blocker 2021. Hidden Games komedi tuh Mas, Blocker. Tapi Free Guy secara semua itu Mas, secara kepuasan kita nonton ya Mas, secara visual, secara kayak budgetnya, secara si actingnya si Ryan Reynolds, terus ide ceritanya seperti itu, terus keceriaannya, terus ada tampilan yang orang yang gede yang kayak seperti Ryan Reynolds, si guy ya itu bagi gue tuh 2 jam itu sangat menghibur sih Mas itu Mas, kayak kita dibawa ke dunia imajinatif yang sangat keren Mas, itu cool kalau gue bisa bilang tuh Mas. Memang benar sih Free Guy itu cukup keren dan istilahnya cukup lucu dan cukup ringan, dan enak gitu, moodnya langsung enak gitu nonton itu Mas. Saya kayak nonton 3 kali terakhir itu sama anak itu nonton malah fokusnya wah itu tuh YouTubernya dia kenal semua, kalau gue kan nggak kenal YouTuber game iya.
Itu dia kenal semua tuh. Oh, ini si ini si itu, ini si ini. Oke, oke. Jadi cukup menarik ya. Ya emang itu sih salah satu film kita bilang sih campuran komedi, aksi, science fiction Science ini keren fiction. nih. Karena juga istilahnya CGI juga gila banget sih, Bagus. bagus banget dalam arti karena Konsep di dia, dunia dunia games itu, walaupun gue nggak suka games, itu keren bagi gue mas. Masuk ke dunia game, kacamata, terus dia dengan ide cerita seperti itu gitu loh. Maksudnya kayak benar-benar kalau dalam video game terus dunia imajinatif lah ibaratnya mas itu mas. Terus betul betul. motivasi mereka gitu juga bagus bagi gue sih. Oke, Free Guy keren nih, keren. Oke, sekarang yang berikutnya mau apa? Animasi ya? Animasi aja ya? Horor ya. Horor aja dulu. The best horror bagi gue nih. Oke, horor dulu. Horor apa? Horor juga sebenarnya tahun 2001 sih gimana Dikit. mas ya? Tuh dikit ya. Nggak terlalu banyak, tapi ada satu film yang bagi gue tuh juga sama membekas juga di gue ketika gue tonton. Salah satu hidden games juga banyak yang melewatkan film ini mas. Depannya M bukan? Apa? Depannya M. Depannya apa? M bukan? Apa? Bener gak? Depannya M. Bisa jadi. Nah, Malignan bukan? Iya mas. Bukan bisa jadi. Iya, bukan bisa jadi. Lu ada aja lu. mau ala-ala apa Lord of the Rings sama Hobbit ya. Bisa jadi bisa. Ya M. Kok bisa jadi? Iya. Malignan ya benar mas. I think audiences are starved for something that's new and different. Ini gue banyak ngobrol sama teman-teman gue pecinta horor tuh banyak yang melewatkan film ini mas. Jujur mas, kenapa ya mas ya? Karena mungkin ini. Padahal James Wan loh mas. Ini James Wan mas, sutradaranya mas. Mungkin mereka akan mendengar review dari orang-orang. Aduh, ini apa sih? Ini mah bukan horor, ini mah fantasi, ini mah bukan horor, ini mah superhero, ini bukan horor, segala macam sih sebenarnya sih. Jadi saya. Kenapa ya? Apakah karena bintangnya nggak terkenal ya? Bukan. Atau karena orang udah terjebak ke dalam dunia itu mas, falak-falak gitu ya? Enggak, jadi gini, yang karena persepsi mereka akan horor itu bukan horor yang ditampilkan di dalam film Malignan, karena film Malignan ini lebih ke aksi thriller mungkin ya. Sebenarnya sih kemarin gue mau masukin antara Malignant sama the horror classic horror story mas sebenarnya mas. Classic horror story itu udah cerita dengan twistnya tuh endingnya kan juga cukup mengejutkan ya mas ya. Betul. Tapi setelah gue pikir Malignant itu ide ceritanya bagus mas dengan orang seperti dua kepribadian tapi bolak-balik seperti itu. Terus cara ketika dia change ya mas, ketika dia ganti itu mas kayak Hulk mas, kayak dia ganti ketika dia di penjara itu mas, itu memorable banget mas. Dan kita tidak menyangka kan itu ternyata orang yang kita pas udah nonton tuh banyak fakta-fakta tuh yang kita nggak ngeh gitu loh tentang film Malignan ini. Betul. Itu nggak tahu sih film masuk kategori horor sih menurut gue, tapi itu menurut gue tuh keren aja gitu mas, keren mas itu mas Malignan mas, James Wan mas, nggak bisa main-main mas sama karyanya James Wan mas. Nah itu dia yang tadi Mas Wocing kan nanya, kenapa nih kok banyak orang yang istilahnya melewatkan atau istilahnya kesannya itu nggak mau nonton lah istilahnya seperti itu. Mungkin bukan karena terlewati istilahnya dari radar, tapi mungkin mereka ada beberapa itu memilih untuk tidak menonton karena mendengar atau membaca review-review orang-orang istilahnya yang mengharapkan tadi itu kayak Mas bilang itu horor nih mau kayak ala-ala Falak lah, ala-ala ya istilahnya Conjuring ataupun Insidious ataupun film-film horor yang benar-benar horor dalam arti film namanya horor itu mereka maunya itu ada setan misalnya gitu ya. Nah kalau ini kan mungkin kan bagi beberapa orang ini memasukkan ini mah bukan horor. Nah itu dia yang bagi beberapa orang itu akhirnya itu aduh malas nonton kayak gini. Padahal ya tadi itu ini salah satu menurut gue sih cukup seru dan istilahnya bakal bisa jadi universe yang waktu itu kan kita ngomong kan bisa menjadi universe baru nih dalam arti apakah nanti anaknya segala macam. Di all rating bagus loh mas, di Rotten, Metacritic, IMDb tuh tinggi mas. Nah, tapi kan yang tadi itu, dalam arti pangsa pasar horor di Indonesia itu horor yang seperti apa? Nah, persepsi horor itu seperti apa?
Nah, itu dia Mas yang kadang-kadang itu mungkin menyebabkan Terbelah ya, orang terbelah. memilih-milih, betul, terbelah. Ada yang suka, ada yang nggak suka, ada yang mau nonton, ada yang nggak mau nonton sih seperti itu. Untuk Malignan nih, untuk Malignan ini memang terbelahnya seperti itu sih kalau menurut saya sih. Tapi keren ya Mas sebenarnya Malignan ya. Keren, dalam arti itu menurut gua kan waktu itu kan udah sempat ngomong juga maksudnya ini bisa menjadi tanda kutip ini kayak superhero, dibuat kayak superhero ala superhero itu. Lu bayangin aja nih superhero tapi sadis atau superhero antihero kita ngomong malah ya. Ini kepribadiannya ini ternyata ini nih bukan yang baik-baik polos tapi istilahnya ya lo nabrak bom bisa habis lo. Mengejutkan, itu salah satu inovasi pertama bagi gue Mas. Ibaratnya tuh berantem atau dia bertarung ataupun dia mengelak dengan satu orang tapi posisi kebalik Mas. Itu nggak pernah kita dapatkan di film-film Hollywood lainnya Mas, itu Mas, ide seperti itu Mas. Nah justru itu dalam arti kan itu kan jalannya kebalik kan, dalam arti itu kan cukup menyeramkan juga dalam arti dan itu koreografinya. Dan kita nggak ngeh Mas. Kita nggak ngeh sampai pertengahan film kita nggak ngeh itu kebalik. Kita kirain tuh dia sama orang kayak patah-patah gitu loh. Ngeri itu Mas sebenarnya Mas Malignan. Iya kalau lu di dalam penjara tuh satu sama dia. Mampus dibuka kayak tengkoraknya Mas, gila. Keren itu ide cerita Mas, dari dia dikasihkan historinya kenapa dia bisa begitu waktu kecil seperti itu tuh. Gila Malignan Mas. Wajib Malignan ya. Wajib, itu nomor 1 versi Watching Movie Channel. Kalian nih banyak yang nggak ngeh ini film ini nih. Karena mungkin juga kesulitan, mungkin feeling gue emang dia nggak ada di streaming yang populer ya Mas ya. Mas itu nggak ada di Netflix, nggak ada di Amazon gitu Mas ya. Disney gitu loh. Jadi beberapa orang melewatkan. Tapi ini kalian harus nonton, ini suatu dimensi yang berbeda. Ide cerita tuh yang gila dari seorang James Wan yang menurut gue tuh nggak pantas untuk nggak disaksikan Mas. Pecinta horor atau pecinta film aksi lah kita ngomong ya. Adegan dia di penjara itu keren banget. Dengan seperti ini gila. Iya itu benar sih. Waktu itu kita juga sempat bahas ini. Wah ini mah kalau kita ada di dalam situ tuh, wah udahlah kalau nggak istilahnya mati berdiri lah ya. Kepala kecabut lah, minimal kepala kecabut lah. Sebelum kepala kecabut juga kalau lu ngeliat orang ngebuka tulang kepala juga jantungnya udah berhenti dulu kali. Aduh. Jantungan dulu kali Mas. Iya. Untung masih muda katanya. Aduh, gila. Itu dia meramu sebuah film yang bintang-bintangnya bukan aktor-aktor kelas utama maksudnya Mas, tapi itu dirangkai dengan sangat efektif banget Mas. Efektif itu sampai ending Mas. Nah justru menurut gue sih salah satu kuncinya juga ya memakai aktor-aktor atau aktris yang nggak populer sih Mas. Jadi istilahnya itu justru jadi istilahnya kadang-kadang kalau kita kan nggak tahu nih siapa nih, ini bakal jadi apa nih, ini gimana nih. Sedangkan kalau misalkan kita udah tahu aktris atau aktor terkenal kan pasti kan kita pikir, wah dia mah nggak mungkin jadi jahat nih, oh dia mah nggak mungkin jadi baik nih. Kan kita udah duga-duga nih dalam arti. Nomor 2-nya itu Mas kalau ditanya Mas. Gue susah tuh Mas, classic horror story itu Mas. La leggenda di Osso Mastrosso e Carcagnosso. La gente moriva di fame e loro promisero di salvarli. Ma non sa mai niente per niente. Nah, oke deh. Di Fur deh, classic horror story kenapa nih? Kalau itu banyak yang suka. Kalau classic horror story gue lihat dari podcast gue atau dari perbincangan teman-teman, terus yang komen gitu loh. Itu banyak yang suka tuh, setuju tuh, banyak yang setuju pasti classic horror story. Itu emang judulnya satu menjual Mas. Terus juga apa ya maksudnya ya, walaupun endingnya kayak kesannya bukan horor ya Mas. Tapi ini kebalikan malah nih. Tapi ada hubungan sama horor juga, gila di ide ceritanya untuk apa ngedapetin apa namanya tuh streaming dengan kesannya film horor tapi beneran ya Mas ya, gila ya. Betul idenya sih keren sih tuh, idenya keren tuh dalam arti kita dibawa udah saya aduh nih apa nih tapi ya pas pembuka terakhir itu jadi lebih aduh ternyata gini nih, ternyata ini orang nih emang psycho banget nih ya. Iya, dan endingnya itu sang sutradara berhasil mengecoh beberapa penonton Mas. Itu banyak penonton tuh Mas jujur pada kurang, Mas itu pada nggak ngeh Mas itu endingnya kenapa gitu loh waktu dia tiba-tiba di pantai itu Mas. Banyak yang nanya gue itu Mas.
kenapa tuh endingnya tuh di pantai, maksudnya tuh berarti ibaratnya kok mungkin kita udah tahu kenapa gitu ya, tapi beberapa orang tuh kayak berhasil tuh saking ritme horornya tuh kebawa ke para penonton, jadi mereka tuh nggak ngeh hal tersebut, Mas. Mereka pikir mimpi kali ya. Iya, mimpi atau nih Khayalan. orang-orang dari mana gitu, kok pada ngeliatin dia di pantai terus mati atau enggak gitu loh maksudnya. Disangkanya khayalannya ini cewek ya. Apa? Disangkanya itu cuman istilahnya halusinasi ini Halusin. cewek. Iya, Dalam arti. begitu. Padahal bingungnya gitu. Padahal, aduh, itu keren sih. Tapi gue lebih milih Maliknan sih, Mas. Lebih quality gitu loh, seolah-olah. Tapi memang klasik horror story yang gue inget ya, Mas, itu sinematografinya tuh, nuansanya tuh bagus, Mas. Cuman nuansa itu ya, Mas, horror era apa ya, Mas? Itu pewarnaannya tuh, Mas. Tone color-nya tuh gue inget banget, Mas, di film. Era Classic tahun horror story 70-an. Iya, kayak 70-an gitu, tapi di zaman sekarang gitu loh. Belum lagi meja makan itu ya. Meja makan nyanyi-nyanyi segala tuh, nenek-nenek emaknya tuh, atau tuh jadi jilid kedua tuh. Jilid kedua betul. Dia jadi jadi yang biangnya lagi tuh ya. Rajanya dia Pak, biangnya itu, Mas. Itu ibaratnya kan kayak itu film itu Menggalang kayak dana. film apa, Mas? Kayak film apa, Mas, yang itu, Mas, tentang yang pemujaan Midsommar ya, Mas, ya, ngingetin Midsommar. Midsommar ya. Aduh, yang punya dananya ini masih lolos ya. Iya, itu kepalanya tuh, biangnya tuh, mukanya udah khas banget lagi. Ingat banget gua sampai sekarang muka itu, gila. Cocok banget jadi ibu-ibu mafia gitu, Mas. Betul, apalagi pas ketemu sama polisi kayaknya buset gahar banget nih dia. Gila. Oke, horor. Thriller animasi. mau digabung? Animasi. Oke, animasi dulu. Animasi ini lumayan banyak juga nih. Animasi. Kalau ini sih, gue jujur ya, Mas, animasi ini animasi banyak. Hampir tiap minggu kita dijejelin tuh kayak film animasi yang cukup menghibur, cukup ada edukasinya juga.